Oke adik-adik, salam jumpa kembali. Welcome to Physics Zone with Fanuel and Mene. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang menjadi lanjutan dari bab sebelumnya. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar suling dan gitar. Nah, saat kita memainkan suling dan gitar dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan nada-nada yang indah. Nah, saat kita memainkan alat-alat musik, secara tidak langsung kita akan mempelajari fenomena-fenomena fisika. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang cukup keren dan populer, yaitu tentang bunyi. Oke baik, ada pertanyaan nih buat adik-adik. Nah ini teman kita tanya, tahukah kamu apa itu bunyi? Nah tentunya adik-adik sudah sering sekali mendengar kata bunyi. Namun secara fisika adik-adik pasti belum tahu kan apa itu bunyi. Nah teman kita tanya lagi, bagaimana bunyi bisa didengar dan sampai ke telinga kita? Nah ini ada teman kita yang usil dan bilang, moto aja atau moto banget. Nah adik-adik harus belajar dengan keras. Jadi adik-adik tidak hanya sekedar tahu aja, tapi harus tahu banget tentunya, agar tentunya cita-cita adik-adik tercapai. Nah ini teman kita usil lagi dan bilang, kasih tahu nggak ya? Nah karena bapak tidak pelit ilmu, maka bapak kasih tahu saja deh. Oleh karena itu dengarkan baik-baik ya penjelasan berikut ini. Nah adik-adik, bunyi adalah bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Adik-adik masih ingat kan apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berhimpit dengan arah rambatannya. Nah, dalam perambatannya, bunyi tidak serta-merta sampai kepada telinga kita, tapi ada dia punya prosesnya. Nah, bunyi terjadi karena adanya getaran. Apa yang bergetar? Nah, sumber bunyi yang bergetar adik-adik. Nah, di sini ketika sebuah benda bergetar, benda tersebut memberikan energi kepada partikel-partikel di sekitarnya. Energi ini menyebabkan partikel-partikel tersebut ikut bergetar. Dan dalam bentuk rapatan dan regangan, getaran itu akan merambat, meninggalkan sumber bunyi dan sampai ke telinga pendengar dan menggetarkan gendang telinga. Nah, getaran yang ditangkap oleh gendang telinga diubah menjadi rangsangan, dan kemudian rangsangan itu akan dibawa ke otak dan diubah menjadi informasi. Nah, dengan demikian bunyi bisa didengar. Nah adik-adik, apa jadinya jika gendang telinga kita tidak berfungsi dengan baik? Maka tentunya getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi tadi tidak bisa ditangkap dengan baik, dan ini mengakibatkan kita tidak bisa mendengar dengan baik. Oleh karena itu saran dari bapak adalah adik-adik usahakan supaya jangan mendengar suara-suara yang bising. Nah ini saran dari saya. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar kata rapatan dan regangan. Rapatan berarti daerah-daerah yang partikelnya tersusun secara rapat, sedangkan regangan adalah daerah-daerah yang partikelnya tersusun secara kurang rapat. Nah adik-adik, ini nih ada teman kita yang kaget, bukan main. Oh begitu kok, baru tahu ya. Nah, ada teman kita yang bilang, "Hoe, jangan kaget bro, lebih baik tahu daripada son tahu." Nah, memang benar adik-adik, lebih baik tahu sedikit ilmu daripada tidak tahu sama sekali. Dan lebih bahaya lagi, tidak tahu tapi sok tahu. Oleh karena itu, harus rajin belajar ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah,
bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium. Nah, medium perambatan bunyi bisa berupa medium padat, medium cair, dan medium gas. Nah, bunyi juga merambat ke segala arah. Bisa ke belakang, bisa ke depan, atas, bawah, sampai kiri kanan. Jadi si om bunyi tidak bilang bahwa oh beta mau merambat di depan besok mau di belakang. Nah, tidak demikian adik-adik. Bunyi merambat ke segala arah. Dia tidak memilih harus kemana-kemana, tapi dia ke segala arah. Nah, adik-adik, nah ini adalah contoh medium perambatan bunyi. Yang pertama adalah gambar tentang medium padat. Nah, adik-adik masih ingat kan mainan masa kecil? Kalau adik-adik tidak tahu, ini adalah telepon mainan. Nah, ini ceritanya ada si Andi sama si Susi. Nah, si Susi ini berbicara melalui kaleng yang satu. Nah, kaleng yang satu dipegang oleh si Susi dan si Susi bertindak sebagai sumber bunyi. Nah, si Andi di sebelah mendengar dan memegang kaleng. Dan kaleng dipegang oleh si Andi dan si Susi ini dihubungkan melalui sebuah benang. Nah, saat si Susi berbicara, maka si Susi menghasilkan getaran. Nah, getaran dihasilkan melalui pita suara Susi tentunya. Nah, getaran itu akan merambat melalui benang ini dan akhirnya ditangkap oleh telinga si Andi. Dan akhirnya suara Susi bisa didengar. Nah, walaupun hanya berbisik sekalipun, namun suara dari si Susi bisa didengar. Hal ini karena bunyi merambat melalui benang dan sampai ke telinga si Andi. Nah, medium perambatan yang berikut adalah medium cair tentunya adik-adik. Adik-adik pernah kan berenang atau menyelam ke dalam air? Nah, adik-adik, di dalam air tentunya adik-adik pernah memukul batu. Nah, saat memukul batu ada suara. Nah, adik-adik, saat kita mendengarkan suara, disitulah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata bunyi yang dihasilkan oleh batu yang dipukul tadi bisa merambat dalam air. Nah, ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa medium perambatan dari bunyi terdapat juga pada zat cair. Nah, yang ketiga adalah zat gas tentunya. Nah, di sini adalah gambar seorang menepuk tangan dan seorang bertindak sebagai pendengar. Saat orang tersebut menepuk tangan, berarti orang tersebut menghasilkan bunyi. Nah, tangan tersebut tidak berpindah ke telinga si pendengar, akan tetapi bunyi yang dihasilkan oleh tangan merambat. Merambat melalui apa? Tentunya melalui udara. Walaupun udara tidak kita lihat, tapi bunyi merambat melalui udara. Dan udara memiliki partikel-partikel tentunya. Dan partikel-partikel udara ini yang menjadi medium perambatan dari bunyi ini, sehingga bisa sampai kepada telinga si pendengar. Oke, begitu ceritanya adik-adik. Nah, yang berikut yang kita pelajari adalah bahwa tentang jarak dan waktu agar bunyi bisa sampai kepada telinga pendengar. Nah, ini adik-adik, jika pendengar berada pada jarak tertentu atau S dari sumber bunyi, maka dibutuhkan waktu agar bunyi bisa sampai ke telinga si pendengar. Nah, hasil bagi antara jarak tempuh bunyi dan waktu tempuh bunyi dinamakan dengan cepat rambat bunyi atau V, yang dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Nah, adik-adik, oleh karena bunyi termasuk gelombang, maka persamaan V sama dengan S per T diganti dengan V sama dengan lambda per T. Lambda ini adalah besaran panjang gelombang, sedangkan T adalah periode. Nah, V juga sama dengan F kali lambda. F ini adalah frekuensi dari gelombang adik-adik. Nah, itulah dia adik-adik, V sama dengan lambda per T atau V sama dengan F kali lambda. Nah, selanjutnya adik-adik,
cepat rambat bunyi ditentukan oleh kerapatan susunan partikel medium perambatan bunyi. Makin rapat susunan partikel suatu medium, maka makin besar pula cepat rambat bunyi. Nah, ini ada contoh adik-adik. Ada gambar ya. Ada gambar susunan partikel dari benda padat atau medium padat, susunan partikel dari medium cair, susunan partikel dari medium gas. Tampak bahwa susunan partikel dari medium padat lebih rapat dan teratur dibanding dengan medium gas dan medium cair. Sedangkan medium cair sendiri lebih teratur daripada medium gas. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa cepat rambat bunyi melalui medium padat lebih besar daripada cepat rambat bunyi melalui medium cair, dan lebih besar pula dari cepat rambat bunyi melalui medium gas, atau dengan kata lain V padat lebih besar daripada V cair lebih besar dari V gas. Oke adik-adik, begitu ceritanya adik-adik. Nah, kita lanjut pada bagian selanjutnya. Nah adik-adik, ini ada teman kita nanya ini, tahukah kamu di mana letak perbedaan antara nada do, re, mi, dan tangga nada lainnya? Oke, misalnya Bapak bunyikan ya, do, re, mi, fa, sol, dan seterusnya adik-adik. Suara Bapak cukup bagus kan? Nah adik-adik, letak perbedaannya adalah pada frekuensi masing-masing tangga nada. Jadi makin besar frekuensi sebuah nada, maka makin besar pula atau makin tinggi nada tersebut. Jadi do, re, Bapak bunyikan ulang, do, re. Nada re mempunyai notasi yang lebih tinggi. Dengan demikian maka nada re lebih tinggi frekuensinya dibanding dengan nada do, atau do, do, do satu oktav atau do tinggi lebih tinggi atau lebih besar frekuensinya daripada do rendah. Nah, dengan demikian itulah letak perbedaan antara masing-masing tangga nada. Jadi makin besar atau makin tinggi sebuah nada, maka makin besar pula frekuensinya. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih adik-adik. Nah ini, oke, minta maaf adik-adik, ini ada perbedaan antara nada rendah dan nada tinggi. Nada rendah dan nada tinggi ini kita lihat di sini ada gambar gelombang nada rendah dan nada tinggi. Nah, nada rendah dalam rentang periode yang sama memiliki jumlah gelombang yang lebih sedikit dibanding dengan nada tinggi. Jadi dalam periode yang sama frekuensi atau jumlah gelombang dari nada rendah lebih sedikit daripada nada tinggi. Dan di sini kita lihat bahwa nada tinggi memiliki jumlah gelombang yang lebih banyak dibanding dengan nada rendah pada periode yang sama. Nah, itulah perbedaan. Jadi pada periode yang sama frekuensi dari atau jumlah gelombang dari nada rendah lebih sedikit dibanding dengan nada tinggi. Itulah letak perbedaan. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana dengan nada keras atau kuat dengan nada pelan atau lemah? Nah, perbedaannya adalah pada amplitude dari gelombang suara. Nah, misalnya ada orang yang berbicara dengan suara pelan, ada orang yang berbicara dengan suara keras, walaupun frekuensinya sama. Nah, ini dikarenakan karena perbedaan amplitudo. Nah, ini kita lihat perbedaan antara nada kuat dan nada lemah. Nada kuat memiliki amplitudo yang lebih besar dibanding dengan nada lemah, walaupun memiliki
jumlah gelombang atau panjang gelombang yang sama, atau memiliki rentang periode yang sama. Nah, dengan demikian maka disitulah letak perbedaan antara nada kuat atau keras dengan nada yang lemah. Begitu ceritanya adik-adik. Oh, ini ada teman kita yang kaget nih. Oh, begitu ya. Ya begitu deh. Itulah uniknya fisika adik-adik. Bisa diaplikasikan dalam berbagai macam ilmu lainnya. Nah, adik-adik, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Nah, yang kedua bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang rentangnya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Nah, adik-adik, nah ini ada gambar. Nah, bunyi audiosonik bisa didengar oleh jangkrik. Lalu bunyi infrasonik ini biasanya didengar oleh manusia, dan bunyi ultrasonik bisa didengar oleh anjing, juga kelelawar. Ini adik-adik, coba adik-adik ambil sebuah helai rambut dan jatuhkan ke tanah. Apakah adik-adik bisa mendengar bunyi? Tentunya tidak. Kenapa kita tidak bisa mendengar? Apakah jatuhnya helai rambut itu tidak menghasilkan bunyi? Tentunya menghasilkan adik-adik, tapi frekuensinya tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, itulah jenis-jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Oke adik-adik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini, dan salam dari saya, Vanil Rasi dan Meneo Beta Patap. Nah, adik-adik, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you and God bless.